Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Waqad qala al-Imam Jalaluddin As-Suyuti fi kitab Ihya'ul Mayyit fi fadali Ahlul Bait, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'ir salihin, amin. Qala Al-Hadisus Sadisu Asyara, ini membahas hadis yang ke-16. Akhraja Ibnu Adiyin, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Adi. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi fi Syu'bil Iman, di dalam kitab Syu'bil Iman. An Ali radhiyallahu anhu qala, hadis ini riwayatnya menyambung kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala. Beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la ya'rifu haqqa itrati wal ansar fahuwa li ihdas salasin. Siapa yang tidak mengetahui hak daripada anak keturunanku atau keluargaku, dan tidak mengetahui hak orang-orang Ansor, fahuwa li ihdas salas, maka dia di antara tiga. Imma munafikun, kalau dia enggak munafik, wa imma li zinatin, dia adalah anak yang dibuat dari hasil perzinahan, wa imma li ghairu tahurin, atau anak yang dibuat dalam keadaan tidak suci, yakni hamalathu ummuhu ala ghairi tuhrin, menghamili ibunya dia sedangkan ibunya dia tidak dalam keadaan suci, alias ya orang lagi mens gitu ya. Jadi lagi mens bersetubuh ya, anaknya begitu. Jadi nggak ngerti, nggak bisa mengagungkan, memuliakan para habaib atau para cucu Nabi Muhammad dan Ansar. Al-Hadisus Sabi'u Asyara, hadis yang ke-17. Akhrajat Tabrani fil Awsat an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani fil Awsat, di dalam kitab Awsat, an Ibni Umar, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Qala, dia telah berkata, akhiru ma takallama bihi Rasulullah SAW, akhir daripada apa yang dibicarakan atau yang diomongkan atau yang diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah bilang apa tuh akhirnya sebelum wafat? Ukhlufuni fi ahli baiti, lihat, perhatikanlah bagaimana mereka memperhatikan daripada anak cucu keluarga aku setelah meninggalnya aku. Itu Nabi bilang begitu. Al-Hadisus Saminu Asyara, hadis yang ke-18. Akhrajat Tabrani fil Awsat wa sanaduhu dha'ifun. Ini hadis dari Imam Tabrani di dalam kitab Awsat, dan sanadnya dhaif. Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, dari cucunya Nabi Muhammad yang bernama Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, ilzamu mawaddatana ahlul bait, lazimkanlah oleh kalian semua kecintaan kepada kami anak cucu keluarga Nabi Muhammad. Disuruh lazimkan. Fa innahu man laqiyallahu wa huwa yawadduna dakhala jannah bi syafa'atina, karena sesungguhnya ya, orang-orang yang cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, ketika dia berjumpa kepada Allah, wa huwa yawadduna, sedangkan dia membawa kecintaan kepada anak keluarga Nabi Muhammad, dakhala jannah bi syafa'atina, akan masuk surga dengan syafaatnya kami. Wallazi nafsu biyadihi, demi zat yang jiwaku itu berada di dalam genggaman Allah, bersumpah nih Nabi, la yanfa'u 'abdan amaluhu, tidak bermanfaat seorang hamba amalannya, illa bima'rifati haqqana, kecuali dia mengetahui ya, akan hak-haknya kami. Hak anak keluarga Nabi Muhammad ya dijunjung tinggi, diagungkan, dihormati. Karena begini, pernah satu kali Imam Ja'far Shadiq ini satu kali bawa tongkatnya Nabi Muhammad. Ketika bawa tongkat Nabi Muhammad di khalayak ramai,
ini pada histeris. Satu demi satu orang yang ada di kumpulan tersebut minta izin sama Imam Ja'far Shadiq. Ya Imam, izinkan aku untuk mencium tongkat yang mana pernah disentuh, pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana itu tongkatnya adalah tongkat Nabi Muhammad. Dicium satu-satu sambil nangis, berurayan mata. Kenapa? Karena mereka ingat, rindu sama Nabi Muhammad, ingin dapat keberkahan daripada bekas-bekas telapak tangan atau tangan jari jemari Nabi Muhammad di tongkat tersebut. Ini Imam Ja'far Shadiq juga ikut nangis. Ditanya, wahai Imam, kenapa engkau nangis? Kita nangis ini karena rindu. Syuk, ente ini mengagungkan, merindukan, menghormati, memuliakan tongkat yang pernah dipakai Nabi Muhammad saja seperti ini. Ini cuma tongkat, tapi engkau lupakan pada diriku ini ada darah Nabi Muhammad SAW. Lebih utama engkau memuliakan, hormati itu tongkat, apa aku yang aku ada zatnya Nabi Muhammad dalam diriku. Nah, orang kan kadang-kadang gitu, peninggalan siapa nih? Peninggalan Nabi Muhammad, imamahnya dicium, nangis. Iya, emang betul, bagus. Tapi kalau dia begitu, itu udah bagus. Tapi kita lihat perlakuan dia kepada anak cucu keluarga Nabi Muhammad gimana. Kalau dia nangis begitu, anak keluarga Nabi Muhammad tuh dicuekin, nggak dihormati, nggak diagungkan, percuma. Karena anak cucu keluarga Nabi Muhammad itu adalah cikal bakal Nabi Muhammad yang masih hidup. Kalau seandainya ama peninggalannya begitu, asarnya begitu, bagaimana ama asarnya Nabi Muhammad, yang mana zatnya Nabi Muhammad hidup pada dia, yaitu anak cucu keluarga Nabi Muhammad. Imam Ja'far Shadiq terbalik, engkau ini terbalik. Ya ikhwan, aku nih, pada diriku ada zat Nabi Muhammad. Nisbahnya aku kepada Nabi Muhammad, ini tongkat nisbahnya dari pohon. Kau cuma ambil tabaruk, ya bekasnya doang, bekas tangan Nabi Muhammad. Tapi kau tidak lihat diriku bersambung kepada Nabi Muhammad, mengalir pada diriku darah Nabi Muhammad, dan kami mendapatkan warisan daripada warisan Nabi Muhammad. Al-haditsu tasi'u asyara, pelajaran yang ke-19. Akhrajat Tabrani fil Awsat an Jabir. Ini Imam Tabrani dalam Awsatnya yang diriwayatkan daripada Jabir, ini hadis bin Abdullah qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu wa yaqul. Itu Nabi Muhammad berkhutbah di hadapan kita, fasami'tuhu, maka kami mendengarkannya, aku mendengarkannya. Wa huwa yaqul, dan Nabi Muhammad berkata, ya ayuhan nas, manusia sekalian, man abghana ahlul bait hasarahullah yaumal qiyamah yahudiyan. Siapa yang sedikit saja mempunyai kebencian kepada keluarga Nabi Muhammad, hasyarahullahu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan nanti di hari kiamat Yahudian, dalam keadaan Yahudi, dari bukan Islam. Walaupun dia sholatnya banyak, puasanya banyak. Apalagi kemarin tuh matinya fi jawfil Ka'bah, di dalam Ka'bah. Sholat, setiap rukun dia sholat, tapi punya kebencian sama keluarga Nabi Muhammad. Tetap. Terus kemarin kita udah bahas juga hadis. Ini orang udah seneng, udah mau nyampe hautnya Nabi Muhammad, laga Nabi Muhammad. Begitu dia lagi mau nyemplungin kakinya, ditarik kakinya, disengket. Apa tuh? Kalau kita bilang tarik tuh dia apa tuh? Diseret. Kenapa? Karena waktu meninggal dia masih punya kebencian sama salah satu keluarga Nabi Muhammad. Saya gak ridho ini haut kakekku, engkau rasakan. Diseret sama malaikat. Makanya kita ini kelihat habaib yang model bagaimana, yang Ana bilang kemarin, mau dia culun, mau dia nggak alim, mau dia compang-camping, mau dia dekil, mau dia tuh kurang mancung, nggak pantas itu nggak mancung. Ya kan ada orang itu. Ente hati-hati, berhadapannya bukan sama siapa-siapa, berhadapannya sama Nabi. Berhadapannya ente punya mahkota agama, ente hilang. Al-hadisul isyrun. Ini hadis yang ke-20. Akhrajat Tabrani fil Awsat an Abdullah bin Ja'far. Ini hadis ini dari Abdullah bin Ja'far.
Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya Bani Hashim, wahai Bani Hashim, suku Hashim, sa'altullahu lakum an yaj'alakum nujaba ar-rahama'a. Saya telah minta kepada Allah buat kalian. Ini Nabi minta buat Bani Hashim. Dan kalau disebut Bani Hashim ya keturunan-keturunannya. Apa tuh yang Rasulullah minta pada Allah? An yaj'alakum, agar Allah jadikan buat kalian nujaba ar-rahama'a, orang yang senantiasa membantu sayang kepada kalian, berkorban buat kalian. Wa sa'altuhu an yahdiyadhalakum, dan aku minta kepada Allah agar selalu memberikan hidayah apa yang kalian membuat kalian sesat. Wa yu'ammina khaifakum, dan aku telah minta kepada Allah untuk mengamankan daripada apa yang kau takutin. Wa yashba' ja'ikum, dan memberikan kekenyangan ketika engkau lagi lapar. Wallazi nafsi biyadihi, enak banget nih, dia udah pada dimintain sama Rasulullah. Ini nggak bakal lapar. Makanya ente jangan heran. Anda pernah masuk Jampang Surade itu hampir 11 jam. Itu ada habaib hidup di sono. Di tengah hutan. Dan banyak begitu tuh. Lihat. Kakeknya Habib Salim Jindan. Salim bin Ahmad bin Hussein. Itu di Sulawesi. Dia tinggal di atas gunung. Sampai sekarang kuburannya di atas gunung. Ente bayangin di bawah daripada tahun, kalau Habib Salim Jindan kan meninggal tahun 70, ada di Ambon tuh kalau nggak salah 60-an. Di bawah tahun kemerdekaan. Itu gimana hidup begini di atas gunung gitu? Kalau nggak ada pertolongan Allah. Nggak usah di Sulawesi, di Jawa aja pasti hutan, ya kan? Tapi habaib hidup, mau ditaruh di mana aja hidup. Kenapa tuh? Kan ada tuh orang kadang-kadang habaib mah hidup aja ya di mana aja. Ya ente gak usah khawatir, ente gak usah heran. Orang kakeknya yang mintain sama Allah, wa yashba' ja'ikum. Minta pada Allah agar mengenyangkan rasa lapar kalian. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di dalam genggaman Allah. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah satu di antara kalian, hatta yuhibbukum bihubbi, sehingga kalian ini mencintai mereka, anak keluargaku, karena cintanya kalian kepada diriku. Atarjuna an tadkhulul jannah bi syafaati, apakah engkau ini tidak berharap engkau semua ini masuk surga dengan syafaatku? Wala yarjuha banu Abdul Muthalib, dan engkau tidak berharap itu dari Abdul Muthalib, anak cucuku. Ambil tuh. Jadi ini hadis tentang habaib tuh banyak. Terus kalau ente 4 sama habaib, hati-hati, jangan sampai benci. 4 udah sama sifatnya aja. Terus kalau bisa langsung, jangan nunggu besok, detik itu atau menit itu ente berusaha untuk ilangin, untuk cabut. Kenapa? Selama ente masih ada kebencian tersebut, ente selama itu juga nggak bakal aman dari mati suhul khotimah. Nggak bakal aman. Kemudian selama itu pula kebencian itu menggetarkan hati Nabi Muhammad SAW. Ente benci sama habaib, sama cucunya, keluarganya. Itu Nabi Muhammad di sono berasa. Hati-hati. Akhraja Ibn Abi Syaibah al-hadi wal ishrun, hadis yang ke-21. Ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah. Wa Musaddad bi musnadihima, dan Imam Musaddad di dalam sanad keduanya. Wal Hakim Tirmizi fi Nawadirul Usul, dan Imam Hakim dan Tirmizi di dalam kitab Nawadirul Usul. Wa Abu Ya'la, dan Abu Ya'la, wa Tabrani, Imam Tabrani. An Salmata bin Al-Aqwan qala Rasulullah SAW bin Aqwa. Ini Salmah bin Amr bin Sinan Al-Aqwa nama aslinya. Qala Rasulullah SAW, itu Nabi Muhammad bersabda,
An-nujumu amanun li ahli sama. Langit itu, kalau kita lihat tuh, di langit tuh an-nujumu, bintang-bintang yang ada di langit, kita lihat tuh bintang. Amanun li ahli sama. Dia adalah keamanan buat penduduk langit. Selama masih ada bintang, penduduk langit aman. Wa ahlu baiti, dan anak cucu keturunanku, keluargaku, amanun li ahlil ardi. Itu keamanan buat penduduk bumi. Selama masih ada ahlul bait, anak cucu Nabi Muhammad, itu nggak mungkin didirikan kiamat. Tapi kalau anak Nabi Muhammad, ini ada dua pemahaman. Selama masih dihargai, atau selama masih ada wujudnya atau pengagungannya. Kalau sudah tidak diagungkan lagi keluarga Nabi Muhammad, zahabatil ard, maka hilanglah akan bumi. Artinya kiamat. Atau di dalam riwayat lain, wujuduhum, keberadaan mereka. Kalau mereka sudah tidak ada, sudah hilang. Udah nggak bakal lagi Allah itu punya alasan untuk mempertahankan bumi. Wallahu alam. Hadis yang ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'ir salihin, amin. Qala as-sartul khamisu. Udah belum? Syarat yang kelima. Kemarin baru sampai 4. Al-iqamatu, ya. Syarat wajibnya puasa. Ada syarat wajibnya puasa, ada syarat sahnya puasa, beda. Syarat wajib puasa yang kelima, al-iqamatu. Dia ini masih ada di satu tempat, iqamah, netap di satu tempat, mukim. Fal musafiru, adapun al-musafir, orang yang melaksanakan perjalanan, safaran tawilan, yang mana perjalanan itu perjalanan jauh, bukan perjalanan dekat. Mubahan, kemudian safar tawil mubahan, yang hukumnya mubah, bukan safar tawil lil maksiyah. Ada orang nih berpergian buat maksiat, ya kan, ngelancong. Cewek. Nyamperin cewek. Bisa ngomong. Jadi ada safar hukumnya safar mubah, ada safar hukumnya safar sunnah, ada safar hukumnya safar haram. Ini orang itu wajib puasa, ya. Syarat wajib puasa itu kalau dia iqamah, dia ini netep, ya. Tapi kalau musafir, yang mana musafirnya itu perjalanan yang jauh, mubahan, yang hukumnya mubah, yubahu lahul fitru, maka boleh buat dia itu berbuka, ya. Safarnya mubah, tawil. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, faman kana minkum, siapa saja yang keadaannya, minkum di antara kalian, maridhon, sakit, au ala safarin, atau berada di atas satu perjalanan safar, fa'iddatun, maka dia bisa ganti min ayyamin ukhor, di hari-hari yang lain. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nih lihat nih Rasulullah, taratan ya'muru ashabahu bisawm fis safar. Ada kalanya, taratan nih ay ahyanan, ada kalanya, ya, terkadang ya'muru, memerintahkan Rasulullah ashabahu, sahabatnya, bisawmi fis safar, untuk berpuasa walaupun dalam keadaan safar. Tetap bukannya dijadikan safar tawil ini, wah udah boleh nih buka puasa. Iya memang boleh. Apalagi zaman sekarang kan, ya Allah, naik bus AC. Sekarang bus udah ada yang bisa tiduran. Ente punya alasan apa lagi untuk buka puasa? Wataratan bil fitri. Ada kalanya kadang Rasulullah perintahkan mereka juga buka. Wa afdaluhuma, adapun yang paling abdol dari dua tersebut, buka atau tetap puasa. Abdolnya itu apa? Aisaruhuma, yang paling mudah di antara duanya. Ente ini mudahnya, sakit saya, kalau sana saya tetap puasa nih,
ke Surabaya, saya pusing. Aisaruhuma, mana yang lebih mudah buat ente? Mana yang lebih mudah buat ente? Wa fi amil fathi, pada tahun Fathul Makkah, kharaja Rasulullah SAW. Rasulullah pernah satu kali keluar, wasoma, dan Rasulullah berpuasa. Hatta balaga qara al-ghamim, sampai keadaan tersebut di masa ketika Fath Makkah, ketika Rasulullah keluar dari rumahnya. Qara, tahu qara? Itu tanah itu tanaman, tumbuhan, sawah-sawah, qara. Cuma mengandalkan air hujan. Artinya apa? Udah nggak ada lagi sumber air. Kering, kerontang. Al-ghamim, ghamim ini kalau ente punya ternak, kan ada susunya tuh, susu kambing, susu sapi. Ghamim itu saking panasnya susu ternak itu ngentel. Tahu nggak kental? Jadi benar-benar terik, benar-benar panas, luar biasa. Dan tidak ada sumber air itu di tanah. Waswaman nasu ma'ahu, dan manusia berpuasa bersama Rasulullah dalam keadaan begitu tuh. Faqila lahum, maka ada yang ngomong kepada Rasulullah, innan nas qad syaqqa alaihi musyam, ya Rasulullah, sesungguhnya manusia itu qad syaqqa, mereka ini kesulitan, berat, alaihim, bagi mereka, asyam, berpuasa. Laula an asyqa la amartahu bisyam, bisiwak. Syaqqa, syaqqa itu benar-benar berat, kesulitan. Jadi ada yang ngomong Rasulullah, manusia ini kalau ngikutin engkau ini syaqqa alaihim bisyam, mereka ini sangat benar-benar sulit, berat untuk berpuasa. Wa innan nasa yanzuruna fima fa'alta, dan manusia sekalian yanzurun, itu menunggu, melihat fima fa'alta, apa yang engkau akan kerjakan. Ini keadaan begini nih, air udah kagak ada di tanah, kemudian apa, tanaman, tumbuhan, sawah-sawah itu semua nunggu air hujan. Pun kita ini nggak bisa minum susu semua pada kental, beku, tau nggak? Kenapa? Saking panasnya. Pada abikadahin mimma'in ba'dal asr, maka Rasulullah ini berdoa biqadahin, di satu tempat air, bejana air, minma, dalamnya ada air. Kapan tuh Rasulullah berdoa? Ba'dal asr, setelah asar. Fasyariba wan nas yanzurun, maka minum. Wan nas yanzurun, dan manusia melihat. Fa'aftara ba'dahum wa shama ba'dahum, sebagian ngikutin Rasulullah minum, sebagian tetap berpuasa. Fa'aftara ba'dahum wa shama ba'dahum. Fabalagu anna unasan shamu, sampai ada satu kelompok manusia datengin Rasulullah, shamu, mereka dalam keadaan puasa juga. Rasulullah udah contohin tuh, kan ada yang bilang, innan nas yanzuruna fima fa'alta, manusia ini ngelihat engkau nih, nunggu engkau apa yang kau bakal kerjakan udah keadaan begini nih. Itu Rasulullah berdoa. Rasulullah minum, dan manusia tua, sebagian ada yang ikut minum, Rasulullah dikasih. Ada satu kelompok manusia somu, mereka berpuasa. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ulaikal usah, mereka lah golongan orang-orang yang tidak patuh. Rasulullah udah kasih keringanan, dia nggak ngikut. Ikhtiyatus sahabat fis safar, ini kehati-hatian para sahabat ketika berpergian. Wa sahabah radhiyallahu anhum lam yaqsidul isyan, itu sahabat, semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka. Mereka ini ketika menyaksikan Rasulullah ini, mereka bukannya tidak taat, lam yaqsidul isyan, mereka tidak bermaksud untuk bermaksiat. Wa innama lam yablughuhum fitrahu, hanya saja belum sampai kepada mereka kabar akan bukanya Rasulullah. Wal ba'du minhum inda quwwati iman, sebagian mereka di antara mereka masih mempunyai keimanan. Wa yakhtal fi umuriddin, dan mereka sangat berhati-hati di dalam urusan agama. Di qaulihi ta'ala,
dengan firman-Nya Allah Ta'ala, wa antasumu khairul lakum, dan hendaknya kalian berpuasa, ya. Khairul lakum, maka itu baik buat kalian walaupun dalam keadaan safar. Wa yuridunal kamal wa mislahu mauqifum fi sulhi al-Hudaybiyah, dan mereka semua menginginkan kesempurnaan. Wa mislahu, dan contoh lainnya, mauqifuhum fi sulhi Hudaybiyah, ya, yaitu ketika mereka ini ada di dalam perjanjian Hudaybiyah. Lima tuwafiqhum asyartul lati ishtaratuha Quraisy, yang mana akan sepakatnya mereka terhadap syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh orang kafir Quraisy ala Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Wahia qislatun tawilatun, ini kisahnya sangat panjang. Faqad syaqqa alaihim annahum ya'uduna wa la ya'tamarun, mereka ini sangat keberatan, ya, untuk kembali, dan mereka tidak mengerjakan daripada berdagang. Hatta inna Sayyidina Umar ibn Khattab qala li Sayyidina Abu Bakar, sampai Sayyidina Umar ini bilang pada Sayyidina Abu Bakar, anu'ti ad-daniyah fi dinina, apakah kita akan memberikan mahkota agama kita? Faradda alaihi qailan, maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya, akan omongan Sayyidina Umar, innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, ya, yang membuat begini nih, ini Rasulullah. Kalau udah Rasulullah nyontoh ini udah ikut, maksudnya begitu. Walamma talaba minhum, tatkala mereka ini minta Rasulullah SAW, ini ada kisah lagi nih, tatkala mereka ini minta kepada Rasulullah an yuhalliku wa yatahallalu tawaqqafu, untuk Rasulullah ini cukur rambut, wa yatahallalu, tahallul. Fasyaqqa ala Rasulullah SAW al-amr, Rasulullah ini keberatan akan permintaan mereka, al-amr, untuk urusan tersebut. Wa dakhala ala Ummu Salamah radhiyallahu anhu wa wajhu mutaghayyir, dan Rasulullah ini masuk datengin Ummu Salamah, wa wajhuha mutaghayyir, sedangkan wajahnya Rasulullah berubah. Ada sesuatu kepenatan, ada sesuatu yang membebankan Rasulullah sampai wajahnya itu berubah. Fasa'alathu, ini Ummu Salamah nanya, kenapa begini wahai Rasulullah, wahai suamiku? Wa akhbaraha, dan Rasulullah mengabarkan kepada Ummu Salamah. Wa kanat hakimah, ini Ummu Salamah adalah perempuan hakimah yang benar-benar bijak, benar-benar bisa tahu ukuran, adil. Fahawwanat alaihi, dan itu amas Ummu Salamah hawanat, dia ini mudahnya Rasulullah, itu urusan gampang. Waqalat, dan Ummu Salamah berkata, ukhruj alaihim, udah engkau keluar daripada mereka. Wadu hillaqik wahlik, fa iza halaqta fasawfa yaqtaduna bika wa kana kama qalat. Keluarlah engkau pada mereka, dan panggillah tukang cukurmu, wahlak, dan cukur rambut. Fa iza halaqta, kalau engkau udah cukur, fasawfa yaqtaduna bika, barangkali saufa ini kan akan, yaqtaduna, mereka mengikuti, bika, dengan apa yang kau kerjakan. Wakana, maka dikerjakan, kan, wakan, maka dikerjakan oleh Rasulullah, kama qalat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Makanya cari bini yang gitu. Kita lagi sumpah nih, udah tenang. Ada nggak yang gitu? Set, ada nggak yang gitu? Belum ada. Hah? Belum. Udah mulai berani bersekarang. Walau asbahal musafir wal marid shaimin, kalau berpagi-pagi, al musafir, orang yang melakukan perjalanan, wal marid shaimin, orang musafir ini berpagi-pagi, dan orang sakit berpagi-pagi shaimin, dia tetap puasa. Summa idza arada al fitra, kemudian kalau dia nih dua-duanya menginginkan buka, jaza, boleh. Paginya puasa nih, tapi tengah perjalanan nih, dia musafir, dia pengen buka, boleh. Sama nih orang sakit, tetap dia paksain. Tapi di pertengahan sakitnya dia, entah di waktu zuhur atau sebelum zuhur, dia mau